Bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia di Malaka pada tahun 1511. Alfonso de Albuquerque untuk menjabat pimpinan Portugis di India. Selanjutnya, Alfonso memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan berhasil menaklukkan Malaka pada 10 Agustus 1511. Sejak itu, Portugis menguasai pusat perdagangan rempah-rempah dari Asia hingga Eropa. Setelah itu, bangsa Spanyol datang ke Tidore pada tahun 1521 dan pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, Belanda berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun, penjajah Belanda mengeruk harta kekayaan negeri ini dan membawanya ke negeri mereka. Sementara itu, rakyat Indonesia hanya dijadikan kuli dan terjerembab dalam kebodohan dan kemiskinan. Kejar rodi dan tanam paksa merupakan contoh kebijakan penjajah Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Wahidin Sudirohusodo adalah seorang dokter dan pembaharu pendidikan di Hindia Belanda. Dr. Wahidin adalah seorang dokter lulusan Stovia yang prihatin dengan kondisi bangsanya. Ia ingin agar rakyat diberikan kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Dr. Wahidin memutuskan untuk berkeliling Jawa dengan tujuan pembentukan studi funds dan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Dr. Wahidin yang sedang berada di Batavia mengadakan pertemuan dengan mahasiswa Stovia. Aku dengar akan ada dokter yang datang ke sini. Siapakah dia? Menurut kabar yang aku dengar, Dr. Wahidin lah yang akan datang hari ini. Apa? Dokter Wahidin? Bukankah dia dokter yang memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat? Aku mendengar kabar bahwa beliaulah lulusan dari Stovia. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas suatu masalah pada kalian, yaitu pendidikan yang layak bagi pemuda-pemuda di Indonesia. Tidak semua orang dapat merasakan pendidikan dikarenakan masalah biaya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan gagasan untuk memperbaiki nasib bangsa ini. Maka dari itu, sebagai pemuda-pemuda bangsa ini, pentingnya mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengajukan pendidikan dan derajat bangsa ini. Dan organisasi ini untuk membaik pemuda-pemuda berprestasi yang ingin bersekolah tetapi terhambat masalah biaya. Sutomo pun tertarik dengan gagasan yang diberikan oleh Dr. Wahidin. Atas gagasan yang dipaparkan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sutomo tertarik untuk merealisasikannya. Kemudian menyampaikan gagasan itu kepada teman-temannya di Stovia. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi. Apa maksud Sutomo merupakan kami di sini? Sabar dulu saudara Gunawan. Kalian tahu kan nasib bangsa kita saat ini? Nah, saudara-saudara, maksud dan tujuan saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Dr. Wahidin kemarin. Gagasan ini mengenai pembuatan organisasi dan pertemuan kita kali ini. Saya ingin membuat organisasi untuk melanjutkan pendidikan, meningkatkan derajat dan martabat bangsa. Organisasi ini akan berjalan di bidang sosial, ekonomi, budaya, terutama pendidikan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya,
Dalam sebuah organisasi harus ada panitianya. Bagaimana panitia dalam berjalannya sebuah organisasi ini? Saya ingin menyerahkan panitia umum kepada kalangan yang lebih tua. Saya setuju dengan itu karena kita harus lebih fokus untuk belajar dan sekolah. Namun untuk saat ini kita harus memiliki panitia sementara. Benar apa yang dikatakan oleh Emil Gombrich. Saya yang akan menjadi ketua panitianya. Bagaimana? Setuju. Saya bersedia menjadi wakil. Saya bersedia untuk menjadi sekretaris. Saya bersedia untuk menjadi bendahara karena saya rasa saya dapat mengatur keuangan dengan baik. Kalau begitu, nama yang belum disebutkan menjadi anggota. Saya bertanya, bagaimana dengan nama organisasi kita? Karena organisasi harus ada nama identitas organisasi tersebut. Bagaimana dengan nama Budi Utomo yang berarti budi pengerti yang baik? Dengan demikian, budi pengerti kesadaran dalam berperilaku seseorang. Saya setuju dengan nama organisasi ini adalah Budi Utomo karena bertujuan untuk menolong sesama. Betul apa yang diucapkan oleh Saudara Sutomo. Apa gunanya persatuan tanpa ada budi pengerti yang baik? Saya sepemikiran dengan Anda. Cukuplah pertemuan kali ini. Semoga organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Hidup Budi Utomo. Kemudian berdirilah organisasi modern pertama di Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908. Dengan Sutomo sebagai ketuanya, Budi Utomo juga mengalami banyak perkembangan setelah dibentuknya. Mereka menyelenggarakan Kongres pertama Budi Utomo yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Dalam kongres ini ditentukannya Dr. Wahidin adalah orang pertama yang menggagas Budi Utomo. Yang menarik dalam kongres pertama ini disepakati bahwa para pendiri Budi Utomo yang merupakan pelajar Stovia menjadi pengurus Budi Utomo cabang Batavia. Pada saat itu, Budi Utomo sudah memiliki 7 cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Setelah musyawarah yang cukup lama, akhirnya kita sudah ada di tahapan mufakat. Organisasi ini akan dilanjutkan oleh R.A. Ginto Kusumo selaku Ketua Umum Budi Utomo. Selamat siang semuanya. Organisasi ini sudah berkembang pesat sejak pertama kali. Saya tahu banyak dari kalian yang ingin menyampaikan pendapat yang untuk memajukan organisasi. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan kalian untuk memberi pendapat kalian masing-masing. Saya ingin organisasi ini menjadi sebuah teknologi yang nantinya bermanfaat untuk meningkatkan secara umum budak Jakarta sama pada kelompok saya saja. Saya juga ingin pergerakan ini budak sebatas di Jawa dan Madura saja, tetapi mencakup seluruh Indonesia. Pendapat yang bagus. Siapa yang setuju dengan pendapat Saudara Cipto, silakan acukan tangan. Baik, kalau begitu, karena mayoritas tidak setuju, pendapat Saudara Cipto kami tolak. Sudah saya juga, organisasi ini tidak sependapat dengan saya. Baiklah, saya keluar dari organisasi ini. Setelah lama berdirinya Budi Utomo, banyak kalangan bangsa yang bergabung dengan Budi Utomo. Sehingga banyak kalangan muda yang mengalami kemunduran yang disebabkan oleh munculnya organisasi-organisasi baru seperti Sarekat Islam dan Industrial Partij. Pangeran Aryo Notodirojo terpilih menjadi Ketua Budi Utomo yang baru pada tahun 1911. Pada masa kepemimpinannya Notodirojo, Budi Utomo mulai menjalankan studi Fons yang dinamai Program Dharmawara. Pada tahun 1924, Sutomo mulai tak puas dengan Budi Utomo. Saudara-saudaraku,
aku ingin menyampaikan ketidakpuasan terhadap organisasi ini. Berjalannya waktu, asas kebangsaan tanah Jawa yang kita miliki sudah tidak berjalan lagi dengan asas kebangsaan yang bersifat nasionalis. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Oke, kalau begitu, aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari organisasi ini. Apa? Kau ingin mengundurkan diri dari organisasi ini? Tidak bisa seenaknya begitu dong. Kau juga Sutomo. Organisasi ini tidak akan berjalan tanpa adanya kau. Maafkan aku, ini yang terbaik untukku dan organisasi ini. Pada tahun 1927, Budi Utomo mulai terlibat dalam organisasi politik dikarenakannya adanya PBI, Partai Bangsa Indonesia, yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Budi Utomo juga tidak hanya mementingkan kepentingan Jawa dan Madura saja, tetapi seluruh Indonesia. Budi Utomo pun mulai melakukan peleburan pada tahun 1934, yang pada akhirnya Budi Utomo bubar pada tahun 1935.